untuk alamat jaringan, jadi bit alokasinya itu bernilai 0, dia mati semua. Tetapi kalau untuk di broadcast dia bit alokasinya aktif semua. Oke teman-teman, kita hitung ini soal yang tadi 192, 168, 16. Nah karena sudah ada nilainya, nah ini nilainya teman-teman 128 karena 2 pangkat 7 tadi ya. Alamat jaringannya adalah 192.168.1.128/28 ya. Nah untuk broadcastnya sama ya, jadi ini tadi kalau ini mati, kalau di broadcast dia aktif semua ya. Untuk di broadcast itu alamat jaringannya adalah 192.168.1.143/28 ya teman-teman. Ini untuk first host dan last host yang ke-9. Oke teman-teman, sekarang kita hitung yang ke-11. Yang ke-11 adalah kita menentukan first hostnya dulu, sama seperti tadi ya. Sini 1010. Oke teman-teman, di sini berjumlah 8, di sini berjumlah 2. Artinya bahwa 8 ditambah 2 sudah 10 ya. Karena dia first host, kita tambahkan 1. Jadi 8 ditambah 2 10 ya. Nah di sini setelah pembatas kan masih ada 4 tuh. Nah kita tambahkan 1 paling belakangnya karena dia first host. Tinggal kita hitung first hostnya, kita dapat 161 ya. Sekarang last host sama seperti tadi. Caranya adalah angka 0 dibalik menjadi 1, angka 1 dibalik menjadi 0. Oke teman-teman, hasilnya 174 ya. Untuk menghitung alamat jaringan dan broadcast sama seperti tadi caranya. Tinggal kita tulis, kita jumlahkan hasilnya 160 ya. Jadi alamat jaringannya 192.168.1.160/28. Oke, untuk nilai broadcast pun sama. Caranya adalah kita masukkan ininya 4 bit di depan ini, kita masukkan di sini. Untuk di belakangnya karena selalu aktif itu bernilai 1, tinggal kita hitung ya. Di sini mulai dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 3 ya. Di sini lanjut lagi 2 pangkat 5, 2 pangkat 7, hasilnya 175. Oke teman-teman, ini untuk di first host dan last host ke-13 caranya sama seperti tadi. Yang ke-13 berarti kita butuh angka 12 ya. Di sini 8, di sini 4, terus sudah 12. Nah di belakangnya tinggal kita masukkan, kita tulis 1 ya. Di depan ini bernilai 2 pangkat 7, 2 pangkat 6 dan ditambahkan 1, hasilnya 193. Di last host pun sama, caranya seperti tadi. 1100 dan di sini kita ubah 0 menjadi 1, 1 menjadi 0 ya. Hasilnya kita dapat 206. Di alamat jaringan sama caranya, 110 kita tulis. Setelah itu 00-nya mati. Jadi setelah 4 angka pembatas itu mati, kita tulis 0 semua untuk di alamat jaringannya. Tetapi kalau di broadcast itu setelah di pembatas ini ya, itu bit alokasinya aktif, jadi kita tulis 11 semua ya. Untuk alamat jaringan kita dapat ini 192.168.1.192/28. Untuk di broadcast 1100, satunya kita tulis 4 kali, 192.168.1.207/28. Bagaimana kalau kita balik? Nah sekarang saya ingin balik. 218 itu terdapat di sub jaringan keberapa? Sama caranya, tinggal kita balik ya. Nah kita hitung 218 biar menjadi 0 tuh kita harus mengurangi berapa dari konsep yang tadi ini. Jadi tinggal kita kurangin 218, kita pikirkan bagaimana caranya biar menjadi 0 ya. Nah di sini saya sudah mendapatkan 218 dikurangi 128 dikurangi 64 dikurangi 16 dikurangi 8 dikurangi 2 sama dengan 0. Oke,
Nah, tadi 128 kan nilainya 2 pangkat 7, 64 nilainya 2 pangkat 6, ya, 16 nilainya 2 pangkat 4, 8 nilainya 2 pangkat 3, 2 nilainya 2 pangkat 1. Nah, tinggal kita masukkan di sini paling depan 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 1. Nah, jadi sub jaringannya adalah 1101 ya. Nah, jadi di sini kita buat nolnya, nol semua, dan kita langsung cari alamat jaringannya ya. Jadi 8 tambah 4 tambah 1 kan 13. Nah, biar mengetahui tadi first hostnya berapa, karena ini bukan untuk menentukan first host, ini untuk menentukan sub jaringan atau alamat jaringannya. Tapi kalau untuk menentukan first host, nah first host itu juga untuk menentukan sub jaringan. Jadi adalah kita tambahkan 1, ketahuan itu adalah sub jaringan ke-14. Jadi 218 adalah sub jaringan ke-14. Nah, cara untuk mencari alamat jaringannya pun sama seperti tadi. Karena untuk mencari alamat jaringan untuk yang di belakang ini itu bernilai mati, bit alokasinya mati. Jadi kita tulis 0 semua. Jadi kita hitung 1101, 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 4. Hasilnya adalah 208. Jadi ini untuk alamat jaringan ini. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Memang untuk memahami konsep IP address itu cukup sulit. Jadi teman-teman harus perlu banyak berlatih lagi, banyak perlu membaca materinya. Dan semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe dan di-share apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sampai bertemu di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.